Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah hingga saat ini masih diberikan anugerah berupa hidup yang sehat, penuh nikmat. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga sehingga hidup kita betul-betul berbahagia. Pemirsa yang berbahagia, dalam kehidupan berumah tangga itu sering terjadi dinamika ya. Kadang-kadang akur, kadang-kadang tidak akur di dalam rumah tangga itu. Memang tidak gampang mempersatukan dua aku. Jadi di antara suami dan istri itu masing-masing memang punya ciri khas sendiri-sendiri yang itu tidak mudah untuk dikompromikan. Memang tujuan berumah tangga bukan untuk menyamakan, tetapi bagaimana mengakurkan antara kedua aku itu. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan itu sering ada perubahan kondisi ya, yang sering menjadi problem itu perubahan kondisi ekonomi ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang ekonominya lancar, kadang agak seret gitu, bahkan kadang macet. Jadi misalnya tadi jadi karyawan, kemudian karena keadaan di PHK, nah itu bisa menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu, perlu menyadarkan kembali tentang landasan dalam pembentukan rumah tangga. Kalau dalam khasanah Jawa, itu setidaknya ada 5 yang menjadi landasan utama pembentukan rumah tangga itu. Kalau pakai bahasa Jawa, yang pertama itu antara suami istri podo menungsani. Yang kedua, podo uripe. Yang ketiga, lanang karo wadon. Yang keempat, wing wong. Yang kelima, podo geleme. Lagi kalimat-kalimat ini sederhana, tetapi saya akan mengungkapkan maknanya. Yang pertama, suami istri itu harus podo menungsane, sesama manusia, sehingga hadir berumah tangga itu betul-betul sebagai manusia, bukan sebagai robot, bukan sebagai mesin, atau bahkan sekelas hewan. Itu tidak boleh terjadi. Itu landasan pertama berumah tangga. Jadi menyadari bahwa masing-masing keduanya adalah manusia. Apa ada yang fisiknya manusia, tetapi hakikatnya dia lebih rendah dari manusia. Sangat mungkin. Dan ini diinformasikan oleh Allah orang model demikian ini, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya bahwa sungguh Allah akan memenuhi
neraka jahanam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Nah, mengapa manusia dan jin itu dijadikan sebagai pengisi untuk memenuhi neraka jahanam? Ada 3 faktor utama. Pertama, karena diberi hati tetapi tidak digunakan untuk memahami. Diberi mata tidak digunakan untuk melihat. Diberi telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang itu. Nah, inilah orang-orang yang ketika hidup di dunia ini secara fisik memang berbentuk manusia. Orang tidak bisa membedakan dengan yang lainnya, manusia. Tetapi hakikatnya, perilakunya, sikapnya itu hanya setingkat binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Jadi punya hati tidak digunakan untuk memahami, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, punya mata tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, sehingga perilaku dan sikap hidupnya seperti mesin, seperti binatang, dan bahkan bisa lebih rendah daripada itu. Nah, kalau dalam kehidupan berumah tangga, suami istri itu hanya seperti itu, hanya mementingkan aspek-aspek materi, ya kehidupannya hanya rutinitas, tidak ada kepekaan, tidak ada perasaan yang muncul di antara keduanya. Nah, sehingga tanpa menyadari bahwa keduanya adalah sesama manusia, maka kondisi tertentu itu bisa menimbulkan gejolak. Dan kalau sudah ada gejolak, itu rawan terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian. Maka kalau manusia itu tentu punya perasaan, punya akal, punya hati nurani, itu yang akan menentukan sikap dan perilaku hidupnya. Jadi marilah kepada kita semuanya, baik rumah tangga yang masih baru atau rumah tangga yang sudah lama, kita sadari betul bahwa antara suami dan istri keduanya adalah manusia yang punya rasa, punya nilai, punya adab yang harus diterapkan bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua, suami istri itu podo uripe. Ya memang hidup, tapi hidup dalam arti yang sesungguhnya. Orang yang hidup itu adalah orang yang punya daya hidup, punya sikap dan siap untuk berjuang. Jadi punya daya juang yang kuat, itu orang yang hidup. Kalau tidak punya daya juang, hanya nglokro saja, menyerah pada keadaan, nah itu nanti akan pincang. Jadi kedua-duanya, baik suami istri, harus punya daya juang yang kuat untuk maju, untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga bisa berkembang menjadi lebih baik di dalam menjalani hidup itu. Kalau salah satunya nglokro, maka itu juga akan menjadi kepincangan di dalam keluarga. Jadi yang dimaksud podo-podo urip kui atau podo uripe itu ya punya daya juang itu. Punya daya juang untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah. Nah, sehingga hidupnya itu akan berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, lanang karo wadon. Jadi suami itu laki-laki, istri itu perempuan. Artinya apa? Peran kelelakiannya dan peran keperempuannya itu nyata dan jangan dibalik gitu. Jadi dalam rumah tangga itu suami tugasnya ngegas, istri ngerem dan seterusnya. Suami itu punya jiwa yang aktif, sementara istri itu lemah lembut. Itu masing-masing berbagi peran. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ini harus ditegaskan bahwa dalam rumah tangga
keadaannya bagaimanapun, itu tetap kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga itu adalah suami. Sehingga seorang suami harus menempatkan diri sebagai pemimpin, dan seorang istri adalah yang dipimpin. Masing-masing ada pertanggungjawabannya. Jangan dibalik. Jangan mentang-mentang, misalnya ya, sekarang ini kan sudah lazim, istri pendapatannya lebih banyak terus tidak mau menempatkan suaminya sebagai pemimpin. Itu tidak betul. Jadi perannya itu sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Suami adalah pemimpin bagi istri. Ini harus disadari oleh kedua pihak. Ini yang dinamakan bahwa wong lanang itu, suami itu sebagai laki-laki, dan perempuan, istri itu sebagai perempuan, harus berada pada posisinya masing-masing. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita masing-masing sadar posisi, insya Allah kondisi yang berkembang dalam rumah tangga itu bagaimanapun, itu tidak akan terjadi gejolak dan tidak akan menjadi masalah. Harus saling menyadari. Boleh jadi peran itu bisa tergantikan dalam hal tertentu, itu tidak masalah. Tetapi suami tetap pemimpin bagi istri. Katakanlah seperti Rasulullah SAW. Kadang-kadang Kanjeng Nabi itu di rumah juga menjahit pakaiannya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri. Itu yang secara teori itu adalah pekerjaan istri, secara teori. Tetapi dalam pelaksanaan tetap bisa dilakukan. Jadi seorang suami menjahit pakaiannya yang suwe, atau mencuci, atau nyetrika, dan lain-lain, itu sangat mungkin terjadi. Tetapi bukan berarti kemudian istri bisa menginjak-injak suami. Itu tidak boleh terjadi. Jadi sekali lagi, dalam berumah tangga harus sadar posisi, bahwa suami harus sebagai pemimpin dan menempatkan diri sebagai pemimpin, bukan menempatkan diri tidak sebagai pemimpin. Dan istri di rumah adalah sebagai yang dipimpin. Pemimpin itu maksudnya apa? Pemimpin itu bukan berkuasa sepenuhnya, tetapi maknanya adalah bertanggung jawab sepenuhnya. Ini harus kita sadari bersama-sama, sehingga tidak terjadi pertengkaran atau gejolak yang tidak diperlukan. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya istri itu menempatkan diri, menempatkan suaminya sebagai pemimpinnya, maka insya Allah apapun yang ada di rumah tangga itu, yang ada adalah keharmonisan. Nah, itulah yang kita cita-citakan bersama. Nah, kemudian yang keempat, wing wong. Artinya masing-masing harus menyadari bahwa dirinya sudah jadi orang. Jadi orang itu sudah menjadi dewasa, maka harus bersikap dewasa. Nah, orang dewasa itu berbeda dengan anak-anak. Kalau dewasa itu ada problem, itu bisa bermusyawarah untuk menemukan jalan keluar bersama-sama. Tidak mudah merajuk. Kalau anak-anak itu kan kalau ada sesuatu yang tidak disukai, terus lapor bapaknya, lapor ibunya. Nah, kalau sudah berumah tangga itu tidak boleh terjadi. Kalau sudah berumah tangga itu istri adalah orang dewasa, suami juga dewasa. Nah, sehingga segala sesuatunya jika ada persoalan itu diselesaikan bersama-sama. Jangan sampai menjadi istri hanya ada problem sedikit dengan suami, lapor ibunya. Bahasa Jawanya itu gampang purek. Nah, purek itu kembali kepada orang tuanya. Itu berarti bukan perempuan yang dewasa. Jadi dewasa itu bukan hanya fisiknya saja, tetapi dewasa dari segi pemikiran, perasaan, dan seterusnya. Inilah yang bisa menyelamatkan rumah tangga ketika ada masalah. Masing-masing menempatkan diri sebagai orang dewasa. Nah, kemudian yang kelima itu podo geleme. jadi sejak awal itu sama maunya. Kalau ada satu pihak yang tidak mau, ora gelem, ya ora sido nikah gitu. Jadi jangan sampai sudah berumah tangga lama getun.
legetun sakjane aku mbiyen ra gelem dipek kowe. Nah, itu kan namanya membuka persoalan yang itu menjadi beban yang berat bagi suami atau istri yang sebenarnya itu dia tertolak dalam pembentukan rumah tangga itu. Atau bahkan sampai ada yang mengungkit-ungkit, sebenarnya pacar saya dulu sekarang jadi ini. Nah, itu nanti akan membuat bubrah. Sehingga bagi yang belum menikah itu harus tulus betul, podo gelemi. Nah, satu pihak itu ora gelem, ya jangan dilanjutkan pernikahan itu. Nanti akan membahayakan masa depan. Nah, podo gelemi iki atau sama-sama mau ini, inilah yang akan merawat keberlangsungan hidup berumah tangga. Kalau sama-sama mau dengan tulus, itu apapun yang terjadi pasti akan diarungi bersama-sama. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi syarat utama ya, syarat utama untuk pembentukan rumah tangga dan menjadi modal untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Jadi podo geleme. Sedangkan syarat-syarat lain boleh, tapi itu hanya seperlunya saja, secukupnya saja. Jangan memberikan syarat yang aneh-aneh. Nah, insya Allah kalau 5 perkara ini kita pegang teguh dalam membangun rumah tangga kita, itu pesan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sangat kita pahami, kita kenal, itu akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, jadi ayat ini, ayat yang disebut dalam Ar-Rum 21 ini ayat kauniyah, ayat kenyataan, ayat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan orang-orang berumah tangga, bahwa Allah menjadikan kamu atau menjadikan untuk kamu itu istrimu dari jenis kamu sendiri. Jadi kita itu punya pasangan, punya istri, punya suami dari jenis sendiri. Ya, ini podo-podo menungso tadi. Itu. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman hidup di dunia ini ya. Jadi idealnya orang itu kalau sudah menikah, hidupnya menjadi sakinah, menjadi tenang, menjadi tentram. Maka kalau sudah menikah kok tidak tenang, tidak tentram, pasti ada yang tidak beres dalam 5 hal yang saya sebutkan di depan tadi. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, nah dengan ketenangan itu, maka wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan menjadikan mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta, cinta yang sepenuh hati, yang ingin melindungi, yang ingin memberikan kebaikan kepada yang dicintainya itu. Kemudian rahmah itu lebih mendalam lagi, sehingga cintanya itu, mawaddah dan rahmah itu kasih sayang, cinta yang tidak bersyarat, sehingga tidak akan berubah dengan berubahnya keadaan fisik pasangannya. Jadi misalnya istrinya itu sudah semakin tua, semakin peok misalnya, itu tidak kemudian berubah sikapnya, tetap bersikap yang baik, tetap menyayangi, tetap mengendaki pasangannya itu menjadi baik. Jadi kadang-kadang saya yang masih agak muda ini iri dengan pasangan-pasangan tua ya. Pasangan-pasangan tua sudah punya cucu, bahkan punya buyut, itu memanggil istrinya itu masih Dek, terus istrinya yang masih pakai mas, mesra sekali itu. Itu kadang-kadang kita iri kepada beliau-beliau yang sudah menjalani berumah tangga lama sekali, sudah beranak cucu, tetapi kemesraan itu masih terpelihara. Kadang juga saya menyaksikan
ketika dulu sering masih ada kuliah subuh itu, habis pulang dari kuliah subuh, dari masjid sholat subuh, jamaah subuh bersama, itu suami istri sepuh itu pulang rangkulan, mesra sekali. Itulah teladan bagi kita. Beliau itu masih tetap bisa memelihara yang namanya sakinah, ketenangan, mawaddah, warohmah gitu. Cinta yang tulus, cinta yang tanpa sebab gitu. Jadi pokoknya cinta gitu. Jadi cinta yang tanpa alasan. Kalau masih yang-yangan itu kan cinta ya karena masih melihat pasangannya itu bagus, tubuhnya santun dan lain-lain. Itu kalau orang-orang tua yang sepuh-sepuh itu masih mesra, itu artinya betul-betul memelihara, menjaga mawaddah dan rohmah itu. Nah itulah teladan bagi kita yang muda-muda. Nah mudah-mudahan kita sekalian bisa meneladani bapak-bapak kita, mungkin simbah-simbah kita yang sudah berumah tangga lama tapi masih bisa memelihara kemesraannya. Tentu kalau sampai sepuh masih bisa memelihara kemesraan, kebahagiaan berumah tangga itu ukurannya bukan ukuran fisik, bukan ukuran materi. Itu yang dijadikan ukuran memelihara itu. Sebab kalau ukurannya adalah fisik dan materi, itu sangat ada batasnya. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita jaga rumah tangga kita masing-masing dengan senantiasa memelihara mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang yang tulus, mendalam, dan tanpa syarat. Nah, itulah yang akan bisa menjaga kebahagiaan hidup berumah tangga. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk menjaga kebahagiaan rumah tangga kita masing-masing, rumah tangga umat Islam. Jadi rumah tangga umat Islam, orang beriman itu harus terpelihara kesakinahan dan kebahagiaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Asru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.